Yang terhormat Bapak Calon Gubernur DKI Jakarta Mas Pramono Anung Wibowo atau nomor 3. Tepuk tangan. Tadi sudah didoakan oleh Pak Imam, luar biasa doanya. Biasanya beliau kalau kegiatan-kegiatan pempercap juga sering banyak doa jadi. Ya, Imam. Terakhir doa Ibu Dewi ya Pak itu. Iya. Yang terhormat para penalin atau penanggap kegiatan duduk paslon calon gubernur Kakanda Sidik Sapri, beliau mantan komisioner penyelenggara pemilu KPU DKI Jakarta. Di sebelahnya ada Kakanda Ahmad Fahrudin, beliau juga mantan komisioner Bawaslu DKI Jakarta yang sudah pengalaman di bidang pemiluan. Para pengurus Majelis Wilayah KPU Jakarta Raya ada Pak Kiai Badri dan seluruh rekan-rekan yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ketua Umum dan Korpres Majelis Daerah KPU Jakarta serta rekan-rekan dari OKP, rekan-rekan dari Ormas yang kebetulan satu tempat, satu payung di Rawamangun ini, Pak Pram. Mudah-mudahan nanti kalau Pak jadi gedung ini tambah keren dan tambah megah. Seluruh yang hadir pada tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Oh ya, jangan lupa ini ada koordinator tes pilkada Bang Hadi Hadlani, Bang Lidoy. Beliau akademisi, dosen. Ada sebelahnya ini kakanda saya yang kebetulan menjadi penyambung kita dari kami ke timnya Mas Pram, Bang Pauji Sarmada. Bang Pauji, terima kasih Bang Pauji. Bang Pauji sendiri jangan kenal. Beliau baru datang malam, jam 9 malam baru datang kemarin. Jika saya mungkin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Mas Pram di depan ini, rekan-rekan semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan atas fasilitas. Kegiatan ini kita kebetulan Kami Jaya itu punya ad hoc namanya tes pilkada. Dalam rangka pilkada ini memang kenapa kita buat ini adalah keputusan rapat pleno dari Majelis Wilayah KPU Jakarta untuk membuat tes pilkada. Jadi bukan keputusan ketua umum, tapi keputusan rapat. Dan kemudian kita tahu bahwa DKI Jakarta pada pemilu 2024 ini memang sudah ditetapkan ada 3 calon, salah satunya Mas Pram ini calon gubernur paslon nomor 3. Dari paslon nomor 3 seri pertama, kami mohon kepada moderator Ahmad Hadi Hadlani, kami persilakan untuk menempati tempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruangan ini luar biasa ya. Kalau kita katakan menyala ini ruangan. Nyala. Karena ada alumni HMI, ada kader HMI, kan? Ada pimpinan-pimpinan OKP tingkat Jakarta. Ada tokoh-tokoh masyarakat, ada banyak aktivis di sini saya perhatikan yang merupakan representasi Mas Pram, ya, pemilih di kota Jakarta. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Mas Pramono Anung, calon gubernur DKI Jakarta nomor 3. Mana ya? Ya, ini mana ya? Karena sebenarnya pengen panjang lebar pengantar-pengantarnya ya, tapi pas saya lihat, waduh, waktunya sangat mepet ya. Nanti setelah Mas Pramono yang ditanya 1% mana kan itu. Nah, ini luar biasa dan saya setuju gagasannya luar biasa dan harus dipraktekkan, dijalankan ya. Ini luar biasa. Nah, tentunya tidak mudah ya. Termasuk juga tidak mudah bagaimana menangkan kontestasi pilkada ini. Nah, setelah menang, tidak mudah juga bagaimana merealisasikan gagasan-gagasan visi misi program
yang sudah dituangkan dan publik sudah baca, Pak. Saya juga sudah baca berkali-kali. Termasuk abang-abang penanggap ini kan gitu, yang tadi sudah diperkenalkan kan gitu. Kayaknya mikir terus ya, apa yang ditanggapi? Kalau ada kubu penyambutan dengan simbol-simbol baru. Masuk Jawa Tengah, simbol-simbol Jawa. Masuk Jawa Barat, ada simbol-simbol Sunda dan sebagainya. Jakarta, sebelum menjadi sekarang ini, simbolnya macam-macam. Ketika bapak-bapak mendapat di Soekarno-Hatta, tergantung siapa yang kurang tahu. Bermacam-macam. Maka kalau sekarang dengan undang-undang baru, mau tidak mau, suka tidak suka, simbol Betawi menjadi simbol utama untuk kota Jakarta. Apa yang harus dilakukan? Banyak sekali. Dan harus ada reformasi, harus ada perubahan cara bagaimana simbol Betawi ini menjadi kosmopolitan yang bisa dipertandingkan di tingkat dunia. Contoh, saya diajarin, kebetulan calon menantu saya orang Betawi asli. Bapaknya guru besar di Universitas Indonesia. Saya dikasih bir klotok. Waktu dikasih bir klotok, istri saya bilang, loh, ini kan ada alkohol yang haram. Padahal bir klotok Betawi sama sekali tidak ada alkohol ya. Malah tenggorokan seperti saya yang lagi sakit ini harus diperbanyak minum bir klotok tadi. Saudara-saudara sekalian, coba kalau kemudian bir klotok kita buat kemasan bagus. Kalau ada tamu, apakah itu tamu negara atau tamu dalam negeri atau tamu siapapun, kita hidangkan hal yang bagus tadi, rasa yang bagus tadi yang bisa memberikan, menyembuhkan tenggorokan tadi, akan beda, packagingnya beda, masanya beda. Ini contoh saja. Yang keempat berkaitan dengan pertukaran informasi. Dan yang terakhir, Jakarta sebenarnya memenuhi syarat untuk 5 tadi. Hanya memang tidak pernah dijaga. Maka untuk itu bagaimana dengan cara untuk bisa merubah image ini? Saya melakukan survei khusus dan tidak kami upload manapun. Saya ingin memotret apa sih problem utama di Jakarta. Ternyata problem utama di Jakarta nomor 1 adalah bukan kemacetan, rumah kos. Banyak orang yang takut untuk menikah karena tidak bisa membayarkan. Bagaimana? Sehingga dengan demikian, apa yang dirintis oleh Pak Ahok, membangun rumah rusuk di atas pasar, sayangnya hanya berhasil 1 tempat. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Anies dengan DP 0%. Kemudian ada persoalan pembebasan lahan. Setelah mempelajari itu dan belajar dari pengalaman-pengalaman di dunia, harus ada terobosan. Apa yang akan kita lakukan? Kalau pindahin pasar, maka selalu ada protes dari para pedagang pasar. Dan ini menyangkut kehidupan mereka. Di pasar rumput aja, satu pasar yang dipindahkan sampai hari ini belum selesai akses. Jangan diragukan lagi, kenapa? Ini tokoh nasional, pengalamannya nasional, lalu dituangkan di level di bawahnya, level di kota Jakarta, seperti itu. Nah, tadi luar biasa ya, inovasi, terobosan. Ini saya kira penangkap akan bingung nih, apa yang ditangkap ya? Siapa Pak Farudin? Ya, kami persilakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya mengucapkan selamat malam ya, panggil maaf. Ada beberapa yang mungkin ingin saya tanyakan ya. Tadi sebetulnya pertanyaan pertama itu sudah disampaikan sama moderator. Tapi mungkin begini, Mas Pram ya. Saya tahu kalau reputasi Mas Pram ini ya, saya anggap beliau ini memang bukan hanya sekedar orang aktivis, beliau ini juga intelektual dan juga negarawan, profesional. Jadi kalau dilihat dari sisi itu oke. Tapi begini Mas Pram ya,
dalam konteks yang tadi yang pertanyaan tadi saya ingin minta penegasan. Mas Pram ini kan memang berasal dari PDI Perjuangan, Mas ya. Kemudian kita tahu juga bahwa presiden kita ini kan dari Partai Gerindra. Nah, terus yang ketiga, ketua DPRD kita itu dari PKS. Biasanya ini kalau misalkan pimpinan daerah dari partai yang berbeda itu seringkali terjadi perbedaan visi atau kebijakan antara gubernur dengan pemerintah pusat dengan ketua DPRD. Kita punya pengalaman di masa lalu, kalau kita cerita, saya yakin Mas Pram itu pasti tahu. Nah, pertanyaan kita bagaimana Mas Pram dengan pengalaman yang segudang itu, walaupun tadi sudah dibilang sama beliau bahwa beliau itu pengalaman menghadapi dinamika semacam ini, tapi di DKI kita pengen tahu kiatnya seperti apa biar Mas Pram ini bisa diterima oleh semua pihak. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua Mas Pram, tadi Mas Pram juga menyinggung mengenai soal problem kemiskinan. Banyak akar problem kemiskinan yang tadi dari soal perumahan dan sebagainya. Tapi saya ingin sedikit menyinggung soal yang disinggung oleh Mas Pram, dan saya juga baca di visi-visi dan program itu yang sangat bagus ya yang sudah saya dapatkan. Ini terkait Mas Pram soal pendidikan tinggi. Kalau di tingkat SD, SMP mungkin sudah nggak ada masalah. Tapi di tingkat perguruan tinggi, angka partisipasinya masih sekitar 30%. Jumlah perguruan tinggi itu sekitar 303 di Jakarta ya, berbagai variannya. Sedangkan jumlah mahasiswa kita itu hampir 1 juta. Pertanyaan saya begini Mas Bang, karena di visi-visi ini menarik. Baru calon gubernur kali ini ya berani menawarkan untuk level perguruan tinggi itu mau digratiskan, gitu kan? Nah, perguruan tinggi itu yang dimaksud karena di Jakarta kan ada perguruan tinggi umum, perguruan tinggi berlevel agama dan sebagainya. Saya ya pertanyaannya ini menarik banget karena banyak di Jakarta anak-anak yang miskin dan sebagainya berprestasi sekolahnya, dia menjadi macet pendidikannya gara-gara dia tidak punya biaya sekolah. Nah, kalau misalkan ini program ini bisa dijalankan, kita sangat mendukung. Cuma pertanyaannya lagi-lagi, apakah yang dimaksud oleh Mas Pram, karena ada di visi ini kan sebagai dokumen yang nantinya bakal jadi RPJMD, apakah yang dimaksud perguruan tinggi ini nanti mau digratiskan, itu buat mahasiswa yang berKTP DKI atau siapapun yang ada tinggal di sini itu berKTP DKI. Termasuk juga mungkin apakah sudah menghitung ya dengan APBD kita kan tinggi banget kan 80